Pemberita. Ini di pertemuan ke-7 ya. Jadi minggu depan itu sudah apa namanya, minggu tenang ya. Terus ujian mid ya. Halo, halo tes, tes. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ini kan ke-7, pertemuan ke-7 yang 19.2. Ya, ya jadi minggu depan minggu tenang. Terus apa itu ujian mid gitu ya. Ujian midnya ya di inilah ya, take home lah. Ya, ini ada satu bahasan yang masih apa itu masih belum selesai. Nanti ini juga ada di ujian. Nah, oke. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini konsep subnetting ya. Oke, langsung saya mulai saja. Nah, konsep subnetting, jadi ini yang melatar belakangi ya konsep subnetting. Jadi IP address, ya IP address versi 4 terutama ya. Ini kan habis ya. Jadi untuk inter NIC tidak melayani pemesanan IP versi 4. Nah, itu harus ada cara alternatif lain untuk alokasi IP address. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan ISP-nya itu ya sedikit paling ya alokasinya. Ya, misalkan 4, 8 atau 16 buah IP dan itu harus dipotong, satu sebagai net ID dan satu lagi sebagai broadcast gitu. Ya. Wah, ini ada yang baru masuk, ini mengganggu kadang ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, nah, dengan permasalahan tersebut itu harus ada solusi ya. Solusinya yaitu untuk IP yang untuk browsing, chatting, email dan sebagainya itu diberikan alamat lokal gitu ya. Ya, dikasih alamat lokal ya. Terus solusi kedua yaitu memperbanyak net ID yang sudah ada. Nah, cara itu disebut subnetting. Nah, ya itu cara yang nanti yang akan kita bahas yang subnetting itu. Ya, yang subnetting ini yang akan kita bahas. Nah, saya analogikan dulu. Di analogi Jalan Gatot Subroto misalkan ya. Oke, di sini Jalan Gatot Subroto. Ini awalnya seperti ini, terus ada RT, ada nomor rumah-rumah gitu ya. Ada rumah-rumah. Terus ketika rumah di wilayah itu makin banyak, nah ini kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Nah, maka dibuat gang-gang baru. Ya, oke, ini bentar, ini lagi ya. Ini ada yang masuk.
Ada yang baru masuk ini mengganggu, jadi ini nggak tahu ini apa itu Zoom-nya sekarang kok gini. Nah, semakin banyak maka di apa itu dipecah-pecah gitu ya. Setiap gang ada RT-RT sendiri gitu. Nah, di sini yang analogi jalan tadi, ya jalan utama itu network ya, Gatot Subroto ini network gitu ya. Terus RT-nya itu broadcast-nya gitu ya. Rumahnya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ini sebagai host ya komputer gitu ya. Nah ini lanjutan dari konsep IP yang minggu kemarin ya. Nah setelah di komputer kan semakin banyak gitu kan. Nah maka dipecah-pecah juga ya seperti analogi jalan tadi. Network ada network baru 10, 192, 168, 16 dan seterusnya ya. Nah, nah seperti itu ya. Terus eh, subnet mas ya. Nah, ini subnet mas. Oke sebentar nih ya. Bentar ya. Oke ini masalahnya ada yang baru masuk ini mengganggu ya. Ini saya harus matikan screen share-nya. Nah, oke udah kembali lagi ya. Oke, sini tadi ya, subnet ya. Nah, itu subnetnya. Terus subnet mas itu apa? Nih, subnet kemarin sudah dibahas juga ya. Sebentar ya. Oke. Subnet mas itu default-nya kan 255.03 kali ya, terus 255.255.02 kali untuk kelas B. Terus 255.255.2550 untuk kelas C. Oh, udah mulai ngetik hadir ya, udah nggak apa-apa lah daripada nanti lupa. Nah, dari default-nya ya. Jadi ID network-nya kan diketahui dari default. Kalau jalan tanpa gang itu berarti default, default subnet mas. Gitu. Nah, ini default-nya ya. Nah, ini kemarin juga sudah ada saya sampaikan ini di IP address. Ini yang kelas A, ini angka depan ya. Angka depan 1 sampai 127. Oktet pertama ya. Kelas B 128, 191. Kelas C 192 sampai 223. Nah, ini default subnet. Berarti kalau default ini jalan tanpa gang gitu ya. Belum dipecah-pecah lagi gitu ya. Nah, jadi untuk subnetting itu ada 4 hal nanti ya.
Jadi ada subnet, ada network, terus di subnet, terus menjadi berapa gitu ya. Jadi jumlah subnetnya itu ada berapa nanti, jumlah host per subnet, bloknya, terus alamat host dan broadcast-nya nanti ya. Nah, itu harus dilihat detailnya. Nah, ini subnetting kadang-kala ditulis biner, jumlah binernya, jumlah bit 1 ya. Nah, ini bisa ditulis 24. Ini 24 berarti itu jumlah bit yang bernilai 1. Nah, oke ini ya. Nah, tuh ada yang masuk lagi. Nah, oke, di sini 24 itu berarti yang nilai 1 ya. Jadi ini 8 bit nilai 1 semua. Itu kalau dirubah ke desimal kan 255 ya. Nah, itu konsepnya itu namanya CIDR ya, Class Interdomain Routing. Itu di FTA, IF, IEFT ya, Internet Engineering Task Force, satuan tugas ya pada awal-awal internet ya. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Ada? Ada yang tanyakan atau tidak? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum ada? Belum. Oh ya, oke. Belum, Pak. Nah, oke, kalau belum saya lanjut. Nah, ini nilainya yang bisa digunakan ya. Nah, ini defaultnya kan kalau A ya, 2550 ya. Ini defaultnya per 9. Jadi kenapa ini 9 ya? Ini 9 itu kan nilai bitnya. Ini aja 28. Ini 1, berarti nilai bitnya 9 yang bernilai 1. Nah, oke. Nah, saya kasih contoh untuk melakukan subnetting ya pada network 192.168.1.0 per 26. Kalau defaultnya kan 24, sekarang di tidak default lagi 226 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contoh ya. Jadi Anda analisa dulu ya. Network ini tuh kelas apa sih gitu ya? Ikutnya kelas apa? Nah, ini 192 ya, ini berarti kelas C. Defaultnya 24. Ingat, ini diminta 26. Berarti di sini 26 ada 11 sampai 8 di sini ya. Ini baru 24 tambah 2 ini ya, kan 26. Nah, terus dijadikan desimal gitu ya. Oke, dijadikan desimal menjadi 255, 255, 255, 192. Oke. Nah, tadi kan ada 4 hal tadi ya, jumlah subnet, jumlah host per subnet, terus blok subnet. Nah, terus ini ada alamat host dan broadcast yang valid. Oke.
Nah, ada yang masuk lagi mengganggu. Oke. Ya, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Tidak, Pak. Belum. Belum ada. Belum, Pak. Nah, kalau belum saya lanjut lagi. Oke, tadi ini ya kasus contoh ya. Contoh 192, 168, 1026 ya. Nah, mencari 4 itu. Nah, ini untuk jumlah subnet itu rumusnya 2 pangkat X ya. X-nya itu kalau kelas C, nah di sini nih. Ya. Kalau kelas C, X-nya yang bernilai 1 setelah default. Default-nya kan ini ya. Sampai sini. Nah, terus ini X-nya 2. Kalau kelas C ya. Kalau kelas B hitungnya dari sini X-nya. Di ketiga, bagian ketiga. Kalau kelas A di bagian kedua gitu. Nah, kita lihat di sini dengan contoh dengan ini contoh ya. Ini yang harus di subnetting. X-nya 2, berarti 2 pangkat 2, 4 subnet ya. Jadi setelah jalan baru itu ya, setelah jalan baru atau setelah di subnet itu terdapat 4 subnet baru. Nah, sekarang ngitung hostnya. Ada jalan itu jalan analogikan subnet ya. Terus host itu rumah gitu ya. Jadi rumusnya itu 2 pangkat Y min 2. Y itu kebalikan dari X yang bernilai 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang bernilai 0 ini berapa? Ini 0-nya ada 6 ya, berarti Y-nya 6. Y sama dengan 6 gitu. Nah, di sini ya. 2 pangkat Y min 2. Berarti 62 host. Gitu ya. 2 pangkat 6, itu kan 64 ya. Dikurangi 2. 62 host. Nah, terus bloknya, rumusnya 256 ya. 256 dikurangi angka tadi kan ada 2 bit ya yang di sini. Nah, ini angka ini. Angka dari sini ya. Yang bukan default. Ini defaultnya di sini. Kan jadi 192. Ya. Jadi ini konversi biner ke desimal harus sudah tahu ya. Saya nggak jelaskan. Desimal ke biner, biner ke desimal ya. Ya, di angka di sini ya pengurangnya. Nah, 256 dikurangi 192. 64 ya. Jadi nanti blok-bloknya itu mulai dari 0. 0 itu kan dari yang default-nya tadi. Ini yang 0 ya. Ini yang 0. 0 kelipatan 64 ya. Sebanyak 4 kali, sebanyak jumlah subnet yang nomor 1 itu. 064, 128, 192. Ada 4 blok. Ya. Oke, ada 4 blok. Nah, sekarang tinggal nanti host dan broadcast yang valid. Nah, oke. Berarti host dan broadcast yang valid, Anda bisa lihat di situ. 0 ya, 0 kelipatan tadi 0 bloknya 64, 128, 192. Nah, ini satu jalan, ada 4 jalan ya. 10 broadcast-nya ini sebagai RT-nya tadi
Ya, sebagai RT-nya. Ya, sebagai RT-nya di sini yang sesudah dikurangi 1. 64 dikurangi 1 ini sebagai RT broadcast. Ini sebagai RT untuk yang 10 ya. Terus yang ini 127 broadcast atau analogi RT untuk yang 64. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi jumlah host tadi sesuai ya. 1 sampai 62 itu kan ada 62 host. Nah, kita lihat di sini. Ada 62 host. Sesuai hitungan rumus tadi. Nah, yaitu kelas C. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada apa tidak? Halo? Masih bingung, Pak. Masih bingung, nanti dibaca-baca lagi ya. Nah, oke. Nah, itu 4 ya. Nah, terus untuk subnetting IP pada kelas B ya. Kelas B itu kan default-nya 255.255.00 ya. Nah, di sini yang bisa dipakai ya, kalau default sih 16 ya untuk kelas B ya. Ini yang bisa dipakai berarti 17 ke atas. 17, 18, 19, dan seterusnya ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi, yaitu kasus kelas B di CIDR 17 sampai 24. Nah, ini contoh 172.16.00 per 18. Ya, per 18. Nah, 18 itu, nah ini Anda analisa dulu nih. Ini kelas apa sih gitu ya? Kelas B ya, berarti kan depannya ini 172 ya. Itu kelas B. Kalau kelas B dimulai dari sini ya. Nah, ini nanti X-nya dari sini nanti. Kelas C kan dari sini, keempat, oktet keempat. Kalau kelas B dari oktet ketiga. Itu ya. Nah, X-nya berapa sekarang gitu ya. Jadi untuk mencari jumlah subnet, 2 pangkat X ya. Nah, ini X-nya 2 ini ya. X-nya 2. 2 pangkat 2, 4. Jadi terbentuk 4 subnet gitu. Nah, itu ya, 4 subnet ya. Oke. Nah, sekarang hostnya. Sekali lagi, X yang bernilai 1, Y yang bernilai 0. Y-nya ini banyak nih ya. Berapa ini? 8 sama 6, 14 ya. Jadi rumusnya 2 pangkat Y min 2. 2 pangkat 14. 16.382 ya. Nah, itu banyak sekali ya. Satu subnet segitu ya, segitu banyaknya. Nah, terus ini ada blok. Bloknya ya sama rumusnya tadi. 256 dikurangi dengan angka yang sudah dijadikan desimal tadi. Nah, ini ya, 192 ya. Oke, 64 ya ketemunya ya. Terus nanti kelipatan ya. 0, 64, 128, 192. Nah, sebanyak 4 subnet. Nah, ini tinggal ini. Nyusun di sini ya, alamat host dan broadcast yang valid. Tinggal nyusun di sini. Ingat, ini di mana gitu ya. Bukan di sini, kalau tadi kelas C di sini ya. Ini di ketiga ya, berarti 0, 64, 128, 192. Itu. Nah, oke.
Nah, setelah itu baru nyusun per subnetnya, nyusun broadcast-nya yang mana, host pertama sudah subnet ya, 01. Nah, ini satu, nanti kalau sudah 255 baru yang depannya nambah 1 sampai dengan 63 ini. Jadi ini banyak sekali ya. 16.382 itu per subnetnya gitu. Nah, ini broadcast-nya ini dikurangi. Ya. Ini dikurangi 1 bukan minus gitu ya. Nah, nggak ada minus ya. Ini dikurangi 172.16.640 dikurangi 1 berarti 63.255 gitu ya. Nah, oke. Ini juga nih yang sebelah nih ya. Ya, halo. Ada pertanyaan atau tidak? Pengertian RT. Ini Daniel Febri bertanya ya, pengertian RT. RT itu kan analogi tadi, setiap jalan itu saya analogikan network. RT saya analogikan broadcast. Itu ya, broadcast yang menyebarkan ya, IP yang menyebarkan pesan ke seluruh jaringan, gitu ya. Mana tadi Daniel? Gitu ya, paham ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak, paham. Ya, halo, paham ya? Yang bertanya tadi. RT itu apa? RT itu sama dengan broadcast. Saya analogikan gitu. Ya, paham Pak. Ya. Ya oke, itu analogi RT tadi, ya itu paham ya. Oke, saya buka lagi. Ya oke, saya lanjut. Kelas B tadi ya. Nah, tadi contoh kelas B ya. Kelas B pada kasus 18. Kelas 18. Nah, untuk 25 sama gitu ya. Nah, ini misalkan 172.16.00 akan di subnet dengan subnet mask /25. 25 itu berarti satu-satunya ini sebanyak 25. Terus dijadikan ke apa itu? Bilangan desimal ya. Nah di sini X-nya 9 ya. Dari sini ya. 8 tambah 1 9 gitu ya. 9. Berarti 5 12 subnet. Nah, sekarang per subnetnya nolnya. Ini nolnya 7. 2/7 dikurangi 2. 128 host. Nah, gitu ya. Oke, jadi terus blok subnet 256 128 dikurangi 128 ya. Ketemunya 128. Berarti 0 dan 128 saja. Gitu. Nah, ini terus alamat host dan broadcast yang valid, ini tabelnya seperti ini. 0 ya. Ini kasusnya kan di sini ya. Di terakhir berarti 0, yang paling belakang 0, 128. Terus 0 lagi.
ini nambah 1. Ini titik-titik sebanyak ya, sebanyak 512 gitu. Nah, oke. Nah, oke. Itu sebanyak ini. Titik-titik kan nggak cukup ini. Saya tulis semua kan ada 500 itu. Banyak ya. Oke, itu untuk kelas B. Untuk kelas A, ini banyak lagi ya. Ini kelas A contoh 10.000 ya. Kelas A. Akan di subnet 16. Ya, akan di subnet 16. Nah, ini hitung aja ini 16 ya. Oke, ini 28. 2 pangkat 8 di sini, 8 dari sini. Nah, ini kalau kelas C sini, kelas B sini, kelas A sini. Yang 1, yang bernilai 1 ya, 8 ya, 256. Nah, dan seterusnya. Nah, oke itu ya. Nah, nanti dibaca lagi kalau masih bingung. Ada tugas loh ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, nanti Iya, Pak. ada tugas sebelum minggu tenang. Minggu depan kan minggu tenang ya. Nanti ada tugas. Ya, tugasnya Nah, jangan banyak-banyak, Pak. enggak sedikit ini. Karena saya nggak pernah ngasih tugas baru ini ya. Ya, Baru ini kan kemarin nggak Dari ada kan. mata kuliah yang lain udah banyak tugas, Pak. Ya kan satu semester, setengah semester 1 kan wajar. Oke, tugasnya nanti ada di classroom ya. Coba nanti Anda, sebentar. Ini mau habis ini ya. Nah, coba ini Anda foto atau Anda screenshot ya. Anda masuk di classroom, itu kodenya, kode classroomnya. Nanti dikumpulkan di situ tugasnya. Anda screenshot apa di foto. Nah, itu Sudah, Pak. sudah ya. tugasnya minggu depan, Pak. Tugasnya ini ada deadline-nya hari Rabu minggu depan. Kan minggu depan kan nggak ada kuliah kan. Nah ini tugasnya ya. Lihat Anda masuk di tugas. Nah tugasnya ini melakukan subnetting. Oh, itu. Ya. Ya, Ini iya, Pak. Hari Rabu jam berapa, Pak? jam 12 Katanya malam. minggu tenang. Minggu tenang ya tugas untuk belajar kan. Ya, Minggu tenang ya. Lah, Kalau ada kan, UTS-nya bisa gimana, Pak? kenapa? Dikumpulkan. UTS-nya bagaimana? UTS-nya nanti take home aja, lewat classroom aja. Kalau masih online ya, untuk nanti jadi nanti saya pakai gunakan classroom untuk tugas dan ujian selama kuliah online. Jangan Itu sulit-sulit ya, Pak. tugasnya Ini tugasnya dikumpulkan. tugasnya berarti dihitung ya, Pak ya? Kayak Ya. yang tadi dicontohin. Iya betul. Yang kelas A, kelas B, kelas C itu. Iya. Oh, iya. Ya gitu ya. Nanti di Word ya, Anda masuk, ini kan sudah kelasnya untuk KS ya. KS 19.2 jaringan komputer itu nanti di-upload di situ di tugas ya. Di halaman masing-masing. Nah. oke, Pak. Oke ya. Ya nanti bahannya dibaca-baca lagi. Ini absennya gimana, Pak? Yang Absennya udah kayak ngetik hadir biasanya. ya? Udah ngetik hadir ya? Bisa. Ya, Nah, sudah. untuk sistem
Sistem siaga itu kan deteksi kehadiran juga. Ya, nanti Anda juga kalau mau lihat videonya lagi kan bisa di situ ya. Nah, nanti begitu Anda login itu sudah tercatat. Lihat kelasnya sudah tercatat. Gitu ya. Nah, Ya, Pak. biar tercatat Tugasnya di dikumpulin di sistem. itu Nah, toh tapi Pak, Classroom toh Pak. Hah? Tugasnya tidak lewat email toh, Enggak di Classroom, lewat Classroom aja. Iya, dikumpulkan di Classroom. iya. Itu ya. Oke, ini waktunya udah habis ini ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini tinggal 1 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi, tugasnya di Word, terus dikumpulkan di Classroom. Gitu. Ya, Pak. Terakhir dari Rabu ya, Pak. Minggu depan. Rabu minggu depan ya. Minggu depan tenang ya. Anda kan Ya. tenang. Minggu tenang ini untuk belajar, maksudnya bukan tenang nggak ngapa-ngapain ya. Minggu tenang itu maksudnya belajar. Itu minggu tenang nggak ngapa-ngapain ya. Minggu tenang itu digunakan untuk persiapan UTS atau UAS. Ya, Pak. Ya ini sekalian biar belajar. Oke, sudah cukup sekian ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semoga sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau live dulu.